Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini dalam renungan harian, supaya firman Tuhan terus kita dengar dan menjadi kekuatan di dalam kondisi keadaan apapun. Mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Bapa di surga dan Allah Roh Kudus. Terima kasih buat segala hal yang terus terjadi sampai hari ini, penyertaan dan anugerah Tuhan Yesus yang luar biasa. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, supaya kebenaran ini menjadi bagian hidupan kami dan menguatkan setiap kami yang mendengar pada hari ini. Diberkati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan membahas satu tema dengan judul pencobaan menurut 1 Korintus pasal 10 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas dalam 1 Korintus ini supaya kita bisa mendengar pengertian tentang pencobaan yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Saya bacakan di ayat 13, Bapak Ibu Saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini merupakan kesimpulan yang disimpulkan oleh Rasul Paulus sebelum dia membahas ayat pertama sampai yang ke-12. Dia berkata bahwa pencobaan yang kita alami, kita harus berkata adalah pencobaan biasa. Biasa ini berarti tidak melebihi kekuatan manusia. Tentunya waktu kita sebagai orang percaya mengalami pencobaan, Tuhan akan memberikan jalan keluar, memberikan solusi supaya kita dapat menanggungnya. Ini menjadi prinsip firman Tuhan, harus kebenaran sebagai orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang penting di sini adalah respon kita menghadapi pencobaan. Dan Rasul Paulus memberikan contoh tentang respon di dalam pencobaan, agar waktu ada pencobaan yang terus terjadi, kita tidak salah langkah dalam mengambil setiap keputusan. Bahkan waktu ada persoalan, penderitaan, tantangan yang kita hadapi, kita tidak salah langkah, seperti halnya yang dilakukan oleh umat Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat perikop dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13, LAI memberikan judul Israel sebagai satu peringatan, di mana Israel dia harus masuk di dalam padang gurun sebelum dia menempati tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara, nah di padang gurun inilah mereka diproses di dalam setiap masalah. Bagi orang yang lulus di dalam padang gurun atau pencobaan, mereka layak untuk memasuki tanah Kanaan, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, pencobaan yang dialami oleh orang percaya itu merupakan proses di mana Tuhan memurnikan kita, supaya dalam masalah yang kita hadapi, kita akan menampilkan karakter seperti apa yang dimau Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara perlu tahu, dalam perikop itu dijelaskan bahwa banyak umat Israel yang gagal di dalam pencobaan. Bapak Ibu Saudara, banyak umat Israel yang tidak memasuki tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara, untuk kehidupan kita sebagai orang percaya, tanah Kanaan bicara surga. Tanah Kanaan bicara kehidupan yang akan datang, langit baru dan bumi baru. Nah, sebelum kita memasuki langit baru, bumi baru, atau kerajaan surga, Tuhan mengizinkan kita hidup di dunia itu penuh dengan masalah dan pencobaan, supaya Tuhan mendapati apakah kita menjadi pribadi yang beriman, dan kita meresponi dalam masalah ini semakin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jelas di Bapak Ibu Saudara dikatakan di pasal 10 ayat yang ke-11, semuanya ini telah menimpa mereka, maksudnya umat Israel, sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi Bapak Ibu Saudara, maunya Tuhan dalam kehidupan kita waktu kita membaca 1 Korintus 10 ini, kita diberikan pengertian bahwa umat Israel itu sebagai contoh untuk kehidupan kita zaman sekarang dalam menghadapi pencobaan, apalagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang hidup di akhir zaman, Bapak Ibu Saudara. Sehingga sebagai peringatan, supaya kita tidak gagal sebagai orang Kristen, supaya kita meresponi masalah yang kita hadapi seperti apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan jelas dikatakan di ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara, diulang lagi, tetapi sesungguhnya demikianlah Allah tidak berkenan
kepada bagian yang terbesar dari mereka. Jadi Allah tidak berkenan kepada umat Israel, bukan bagian kecil, bukan orang-orang tertentu, tapi banyak orang bagian besar di hadapan Allah tidak berkenan. Karena mereka ditewaskan di padang gurun, sehingga mereka tidak bisa memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ingat Bapak Ibu Saudara, Kanaan kita adalah langit baru, bumi baru, yaitu bicara surga, kehidupan yang akan datang. Jangan sampai waktu ada masalah pencobaan Bapak Ibu Saudara, kita meresponi salah dalam hidup ini. Kita harus menemukan nilai kebenaran, supaya Bapak Ibu Saudara hidup di akhir zaman ini, dan kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput kita, kita juga menjadi orang-orang yang layak untuk masuk di dalam kerajaan surga. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, jadi pencobaan yang Tuhan izinkan itu supaya kita memunculkan kemurnian iman kita, memunculkan karakter kita sebagai pengikut sejati, sebagai pengikut Yesus, atau yang palsu atau yang asli. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang dibahas oleh Paulus tentang tanda-tanda respon umat Israel yang mereka gagal masuk di dalam tanah Kanaan, sehingga menjadi peringatan untuk hidup orang percaya di zaman sekarang. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara, semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, umat Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, Bapak Ibu Saudara, dan mereka mengalami perbuatan Allah yang ajaib Bapak Ibu Saudara. Sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, mereka melihat tulah-tulah Tuhan yang luar biasa dinyatakan. Dan dalam perjalanannya masuk di padang gurun, ada mujizat yang luar biasa, bahwa laut terbelah dan mereka berjalan di tengah-tengah laut itu Bapak Ibu Saudara. Waktu mereka memasuki padang gurun, hidupan mereka selalu punya tabiat memikirkan hal-hal yang jahat. Hal-hal yang jahat ini berarti mereka tidak pernah sadar bahwa Tuhan yang mereka sembah sebagai umat yang disayangi adalah Allah yang adil, Allah yang mengasihi, Allah yang peduli, Allah yang mengangkat mereka dari perbudakan dosa. Demikian Bapak Ibu Saudara, hidupan kita ditebus oleh darah Yesus. Kita dibebaskan dari budak dosa, menjadi hamba kebenaran. Jangan pernah Bapak Ibu Saudara, waktu kita sudah menjadi orang Kristen, kita sudah ditebus oleh darah Yesus, hidupan kita masih memikirkan hal-hal yang jahat. Mungkin hal-hal yang jahat kita pikir menguntungkan hidup kita, menguntungkan pekerjaan kita, menguntungkan ekonomi kita, menguntungkan kenyamanan hidupan kita. Tapi tanpa sadar itu berdosa di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus menanggalkan setiap hal-hal yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya Bapak Ibu Saudara, hal-hal tentang kehidupan kita dulu sebagai budak dosa kita tinggalkan, sehingga menjadi hamba kebenaran, budak kebenaran, yaitu sebagai hamba yang taat kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita seperti umat Israel yang selalu punya hal-hal yang jahat yang dipikirkan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka bersukaria. Bapak Ibu Saudara, penyembahan berhala di dalam ayat 7 ini dikaitkan dengan makan, minum, dan bersukaria. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara tentang penyembahan berhala, sekarang tidak berbicara tentang patung yang kita buat, kita sembah, sesuatu yang mungkin kita sembah, punden, batu, atau suatu kondisi-kondisi yang tempat-tempat akar. Tidak bicara itu Bapak Ibu Saudara. Zaman sekarang ini segala sesuatu yang bernilai tinggi atau lebih daripada Tuhan Yesus, itu adalah penyembahan berhala. Dikatakan fokus hidup umat Israel cuma makan, minum, bersukaria. Makan, minum, bersukaria, itu penyembahan berhala. Seakan-akan Tuhan tidak sanggup memenuhi kebutuhan mereka. Seakan-akan dalam pemikiran mereka Tuhan tidak mengerti apa yang mereka butuhkan. Tetapi dalam kisah umat Israel, dalam mata jasmani mereka melihat bahwa ada roti mana setiap pagi diberikan Tuhan. Ada mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan. Waktu Musa memukul batu, ada air yang
mereka bisa butuhkan untuk minum dalam kehidupan mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jadi kesalahan bagi umat Israel, jadi peringatan buat kita, karena mereka terfokus kepada hal-hal jasmani. Yang dipikirkan cuma makan, yang dipikirkan cuma minum, yang dipikirkan cuma bersukaria. Hal sama yang dikatakan oleh Tuhan Yesus waktu khotbah di bukit. Fokus hidup orang hari-hari ini cuma makan minum yang dipakai, makan minum dan yang dipakai. Seperti bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan Yesus, hidup mereka fokusnya cuma mencari makan minum yang dipakai. Tapi sebagai orang percaya dikatakan kita harus mencari kerajaan Allah dan menemukan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari jangan punya berhala dalam kehidupan kita. Berhala itu waktu kita titik fokus kita beralih daripada Yesus kepada hal yang lain, daripada Yesus kepada nilai-nilai yang lain, itu penyembahan berhala. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu sebelum kita meminta, apalagi urusan makan minum yang dipakai. Sebelum minta Tuhan pun tahu. Tetapi umat Israel selalu menyembah dalam hal-hal yang diperbahalakan, yaitu makan, minum, dan pakai dan bersukaria. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-8, janganlah kita melakukan perbuatan cabul seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga ada satu hari telah tewas 23.000 orang, Bapak Ibu Saudara. Jadi peringatan yang ketiga adalah jangan sampai ada perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang-orang percaya di akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara. Di mana nilai kehidupan, kekudusan di dalam rumah tangga itu rusak karena perbuatan cabul. Suami sudah punya istri menginginkan wanita lain, wanita sudah punya suami menginginkan laki-laki lain. Anak-anak muda yang belum dalam pernikahan resmi, mereka melakukan hubungan seks. Ini adalah dosa perzinahan. Ini dosa percabulan. Di akhir zaman ini nyata bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus, seperti zamannya Nuh, maka akhir zaman itu terjadi. Orang makan, minum, kawin, mengawinkan, sibuk dengan hal-hal yang berbau dengan dosa. Kebenaran dianggap sebagai sesuatu yang sudah tidak relevan lagi dilakukan. Sehingga kawin cerai bagi orang percaya sudah biasa. Kalau saya nggak cocok, saya cerai. Kalau saya nggak cocok dengan keputusan suami, keputusan istri, saya cerai. Kalau saya disakiti, saya cerai. Kalau saya menerima yang nggak baik, saya cerai. Ini harus dihapuskan dalam pemikiran kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah melakukan percabulan dalam kehidupan kita, apalagi kita menodai rumah tangga kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, waktu itu ada dosa percabulan, maka Tuhan membinasakan, tewas 23.000 orang seketika meninggal, Bapak Ibu Saudara. Ini menjadi peringatan buat kita semuanya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagutulan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi keadaan apapun yang kita hadapi dalam pencobaan ini, responnya jangan pernah bersungut-sungut, saudara, atau mencobai Tuhan. Saudara, mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti mengasihimu. Yesus pasti sayang buat kita. Tuhan Yesus mengerti apa yang baik buat apa yang kita alami. Mungkin hari ini kita mengalami kondisi yang tidak baik. Hati kita sakit, ekonomi kita mungkin berantakan, keluarga kita belum dipulihkan. Tapi Bapak Ibu tidak boleh bersungut-sungut dan mencobai Tuhan. Tuhan tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jangan melakukan tindakan yang di luar kehendak Tuhan. Jangan melakukan tindakan dengan mencari solusi yang lain, yang itu di hadapan Tuhan berdosa. Itu mencobai Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi apapun, jangan pernah mencobai Tuhan. Tuhan satu-satunya sumber kekuatan buat kita. Yesus satu-satunya sumber penolong buat kita. Kita harus menutup mata dan menutup telinga kita terhadap pertolongan orang lain. Pertolongan kita hanya datang kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, di dalam masa-masa apapun yang kita hadapi, pencobaan yang kita hadapi, jangan pernah kita mencobai Tuhan. Jangan kita bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu berkata, saya pengen umur panjang. Kalau kita pengen umur panjang, jaga kesehatan. Kalau Bapak Ibu ingin tidak terkena virus corona, ayo kita diam di rumah. Kita kumpul di rumah, kita mengurangi aktivitas-aktivitas yang di luar, penuh dengan bahaya dan malapetaka. Itu tidak mencobai Tuhan. Kalau Bapak Ibu pengen diberkati, ayo kita kerja rajin. Kalau pengen kita sukses, ayo kita semangat dalam hidup ini. Kalau pengen keluarga kita bahagia, ayo membangun kehidupan yang benar. Jangan mencobai Tuhan dengan persungutan yang tidak
jelas di hadapannya. Mari dalam lidah bibir kita selalu mengucap syukur. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Sehingga kita bisa berkata, pencobaan-pencobaan yang kualami adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kekuatan manusia, Bapak Ibu Saudara. Dan waktu kita dicobai, Bapak Ibu Saudara, diizinkan masalah yang terjadi, diizinkan kondisi-kondisi baik, tidak baik terjadi, percayalah, pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar. Sehingga kita sebagai orang percaya sanggup menanggungnya, Bapak Ibu Saudara. Ini jelas supaya jadi peringatan buat kita semuanya. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan cuma lihat respon kita, supaya kita tidak salah melangkah seperti apa yang dilakukan umat Israel. Ingat Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang terjadi itu Tuhan izinkan untuk kebaikan kita, supaya mempersiapkan kehidupan kita untuk layak di dalam kehidupan yang akan datang, yaitu langit baru dan bumi baru. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, mari perkarakan hal ini kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, melalui doamu, penyembahanmu, ibadahmu, segala hal yang kita lakukan berunsur dengan rohani kita. Mari bangun dengan roh yang menyala-nyala dan melayani Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara, sehingga kita bisa berkata, pencobaan yang kuhadapi pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanku. Kalaupun Tuhan mengizinkan itu terjadi, pasti Tuhan berikan jalan keluar. Mari kita berdoa, kayak mengucap syukur buat janjimu, bahwa apapun yang kami alami itu biasa, tidak melebihi kekuatan kami Tuhan. Tuhan cuma ingin melihat respon kami yang benar terhadap apa yang dialami hari-hari ini dalam kehidupan kami semuanya. Dan kami percaya, kalaupun Tuhan mengizinkan terjadi kondisi-kondisi buruk terjadi, kami percaya pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar. Itu janjimu. Kami memperkatakan dengan iman bahwa Tuhan memberi yang terbaik dan jalan yang terbaik, supaya kami tidak salah langkah seperti umat Israel yang mereka selalu bersungut-sungut. Mereka mencobai Tuhan, mereka hidup dalam percabulan, mereka Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang jahat, supaya kami melakukan yang benar. Waktu ada masalah, ada pencobaan yang kami hadapi, hamba berdoa buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada yang mendengar firman Tuhan hari ini, supaya iman mereka dikuatkan, mereka memiliki pemikiran yang benar akan Tuhan Yesus, sehingga dengan keberanian hidupan mereka melangkah bersama dengan Tuhan. Kami melakukan perkara yang besar. Berkati keluarga-keluarga Tuhan, berkati hubungan suami istri, berkati pekerjaan-pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan, berkati anak menantu, cucu, keluarga, rumah tangga mereka, biar hidup anugerah Tuhan nyata dalam hidup mereka senantiasa, sehingga dalam kondisi-kondisi hari ini terjadi, Tuhan selalu ditinggikan, nama Tuhan selalu diagungkan. Doa hamba pada hari ini supaya berkat Allah mencapai hidupan mereka bersama keluarga, suami, istri, anak, menantu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, pencobaan-pencobaan yang aku alami, pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanku. Dan waktu Tuhan mengizinkan terjadi, saya percaya ada jalan keluar. Saya percaya Tuhan memberikan solusi yang terbaik, sehingga kita sanggup menanggungnya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.